Shalom Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Gen Tupare Kerawang. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, Bapak dan Ibu semua dalam keadaan baik tentunya. Hari ini saya mau bawakan kembali judul firman Tuhan, renungan secara online yang saya ambil dengan judul Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Baik, sebelumnya kita akan satukan hati dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan lewat firman-Mu. Ajarkan setiap kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, judul firman Tuhannya adalah Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Saya ambil dari kitab Yosua 1, ayat yang pertama sampai dengan kedua, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh. Yosua 1, ayat 1 sampai dengan 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat yang ketujuh, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada suatu saat Yosua berdiri di tepi seberang sungai Yordan, dan pada waktu itu dia siap untuk menyeberang masuk ke dalam tanah perjanjian. Setelah sekian lama, 40 tahun ada di padang gurun, Yosua yakin akan penyataan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang menyertai mulai dari Mesir sampai ke padang gurun, dan pada saat masuk dalam tanah perjanjian nanti adalah Allah yang sanggup membawa Yosua dan bangsa Israel kepada kemenangan dan keberhasilan. Meskipun raksasa dalam tanda kutip, masalah itu pasti ada di seberang sungai nanti. Dan Yosua percaya dia memiliki Allah yang menyertainya. Allah pada waktu itu disebut sebagai Allah Yahweh, yang artinya aku selalu hadir. Sebab itu Yosua yakin bahwa Allahnya pasti akan hadir, senantiasa menyertai Yosua kemanapun langkah Yosua. Saudara terkasih dalam Tuhan, kemudian peperangan dimulai antara bangsa Israel dengan bangsa penghuni asli dari tanah perjanjian tersebut. Ini adalah satu proses transisi atau peralihan dari kehidupan di padang gurun memasuki tanah perjanjian. Ini adalah sesuatu hal yang baru buat bangsa Israel. Seperti saudara tahu bahwa dari statusnya mereka di Mesir sebagai budak, mereka kerjanya hanya untuk membangun, membuat tembok, membangun kota, membuat bata dan sebagainya sebagai seorang budak. Kemudian ketika mereka masuk ke padang gurun, mulai menjadi pengembara, dan pada akhirnya Tuhan mau mereka menjadi bermental seorang pejuang, prajurit yang harus siap membawa senjata dan siap berperang. Seperti itu saudara. Dari status budak menjadi prajurit. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baru buat mereka, sehingga mereka harus menyesuaikan dengan segala keadaan, seperti halnya dengan kita semua saat ini. Kita semua akan masuki yang namanya new normal. Kita nggak tahu new normal itu akan seperti apa saudara, tapi saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Memang bangsa Israel yang mau masuki tanah perjanjian ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka,
karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi mereka adalah orang-orang yang berbeda dengan yang masuk, yang keluar dari Mesir itu berbeda dengan yang masuk ke tanah perjanjian nanti. Ini adalah generasi yang baru, generasi Yosua yang masuk dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Sama dengan kondisi kita saat ini, kita yang berhasil selamat atau survive dari wabah pandemi COVID-19 dipersiapkan Tuhan untuk memasuki masa yang baru ini, new normal. Kebiasaan-kebiasaan yang baru seperti apa yang dipandang oleh Yosua dari seberang Sungai Yordan itu, seperti itulah yang akan terjadi dengan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti memasuki new normal nanti, di mana hari-hari ke depan kita masuk dalam masa-masa seperti itu. Sebab raksasa atau COVID-19 itu masih tetap ada di sekitar kita, karena kita hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi kita harus ekstra waspada, berjaga-jaga, berhati-hatilah dengan keadaan kita. Perlu kita ketahui situasi pandemi COVID-19 per tanggal 2 Juli 2020 sebagai berikut. Negara yang terjangkit ada 216 negara. Saudara bayangkan, yang terjangkit ada 10.357 orang yang terjangkit dan 508.000 yang tewas. Bagaimana dengan keadaan tanah air kita? Di tanah air kita yang terjangkit ada 57.770 jiwa, saudara. Dan yang tewas ada 293.000 orang yang tewas. Oleh sebab itu, kita harus selalu berhati-hati, waspada, supaya kita bisa hidup berkemenangan nanti menghadapi masa-masa new normal. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti kata judul dari firman Tuhan kita pada pagi ini, kuatkan dan teguhkan hati. Saya mau kupas sedikit kata teguh di dalam bahasa Indonesia, atau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata teguh itu diterjemahkan sebagai, yang pertama adalah sebagai kukuh atau kuat, yang kedua adalah kuat berpegang, dan yang ketiga adalah tetap tidak berubah. Jadi arti kata teguh hati adalah memperkuat hati, memperkuat hati. Jadi kita harus kukuh atau kuat hati untuk mengasihi Tuhan apapun keadaan dan apapun yang akan terjadi nanti ketika kita masuk kepada masa-masa new normal. Kalimat kuatkan dan teguhkan hati di dalam kitab Yosua disebutkan beberapa kali, saudara. Oleh sebab itu, karena seringkali disebutkan berkali-kali, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau tekankan di situ. Jadi kita harus hidup di dalam kuat dan teguh hati. Ayat 6, ayat 7, ayat 9 dan 18 mengatakan bahwa kita harus kuat dan teguhkan hati memasuki masa-masa new normal ini. Berikut ini saya mau bawakan 3 hal yang harus kita teguhkan di dalam hati kita. Kuatkan dan teguhkan di dalam hati kita. Yang pertama, saudara boleh catat, yaitu menguatkan dan meneguhkan hati di saat kita menghadapi kesulitan. Terambil dari Yosua pertama ayat yang ke-7 lagi, saya bacakan kembali. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, banyak orang yang tawar hati. Hari-hari ini mereka kecewa, putus asa dengan kondisi yang ada. Bagaimana rasanya ekonomi sulit, banyak perusahaan-perusahaan besar yang hancur, mereka yang bangkrut, usaha-usaha yang sulit dijalankan. Kita melihat juga ibadah sulit, kumpul-kumpul sulit, kemana-mana agak sulit ya, jalan-jalan sulit, sekolah, kuliah, semua sulit. Pekerjaan, cari uang, usaha juga termasuk hal-hal yang sulit.
banyak-banyaknya protokol di sana sini untuk menjaga sebenarnya untuk menjaga kita semua. Tapi kita lihat semuanya akan mempersulit dan banyak orang yang kemudian bersungut-sungut dalam hal ini. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus kuatkan dan teguhkan hati ketika kita menghadapi kemenangan dan malahan mungkin kelimpahan. Kalau yang pertama tadi adalah ketika kita menghadapi kesulitan, tapi yang kedua ini justru ketika kita menghadapi kemenangan dan kelimpahan. Yosua 7 ayat yang pertama katakan di dalam firman Tuhan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Saudara, berkali-kali melawan bangsa-bangsa dan berperang melawan bangsa-bangsa penghuni tanah perjanjian membuat bangsa Israel memang menang. Menghadapi banyak bangsa yang luar biasa itu, katanya seperti raksasa besarnya, dan mereka kecil, tapi mereka memperoleh kemenangan-kemenangan. Tapi saudara perhatikan bahwa suatu ketika bangsa Israel sudah menang melawan kota Yeriko yang begitu kuat dengan dinding kubunya, dengan benteng yang begitu kuat, tapi kemudian menghadapi kota yang lebih kecil, Ai, kota itu namanya Ai, dan mereka menghadapi kekalahan. Kenapa mereka kalah? Setelah diselidiki, mereka tanya sama Tuhan, kenapa mereka mengalami kekalahan? Nggak seperti menghadapi kota-kota lain yang jauh lebih besar daripada Ai. Rupa-rupanya kemenangan melawan penghuni-penghuni dari tanah perjanjian ini dan menjara barang-barang berharga mereka bikin bangsa Israel mulai tergiur dengan barang-barang jarahan tersebut. Saudara, mereka jadi gegabah, mereka jadi sembrono, mereka menjadi serakah, mulai ambil barang-barang itu untuk kepentingan sendiri. Padahal mereka hidup di dalam kecukupan, tapi mereka mulai hidup di dalam keserakahan, saudara. Ada orang yang bernama Akan, dia menyimpan barang-barang yang harusnya dimusnahkan. Barang-barang yang harusnya dimusnahkan, tapi dia pakai sendiri, dia sembunyikan di dalam kemahnya sendiri. Ada yang dikatakan jubah sinear, ada emas dan perak yang disembunyikan oleh Akan ini. Saudara, kenapa jubah ini menjadi sesuatu yang menarik? Saudara, saya boleh terjemahkan bahwa yang namanya jubah itu menggambarkan bukan cuma untuk kepentingan pakaian ya, menutupi baju bagian luar, tapi jubah juga melambangkan sebagai status orang yang memakainya. Semakin jubah itu semakin bagus, berharga, dan dengan bahan yang mahal, tentunya melambangkan status daripada orang yang memakainya. Semakin statusnya baik, semakin tinggi, itu dia akan pakai jubah yang mahal. Artinya, jubah itu berarti juga kesombongan, saudara. Jadi ketika Akan mengambil barang-barang emas, perak, dan jubah dari Sinear ada di Babel sana, Babilonia, yang merupakan negara atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menolak Tuhan, bangsa yang menyembah kepada berhala. Mereka melakukan kesombongan. Nah, Tuhan tidak mau bangsa Israel jatuh ke dalam dosa yang sama seperti bangsa yang lain, penghuni dari tanah perjanjian. Oleh sebab itu mereka mengalami kekalahan, dan ketika semua mereka bertanya kepada Tuhan, siapa yang melakukan kesalahan ini? Dan Tuhan perkatakan, Tuhan tunjukkan bahwa Akanlah yang melakukan kesalahan, dan akhirnya akan dirajam, dilempari batu, dan dimusnahkan dari tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, tetap mentaati firman Tuhan. Kita baca Yosua 9 ayatnya yang ke-14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang Gibeon itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara, saya ulang lagi. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal-bekal orang Gibeon itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Saudara,
Gibeon adalah satu bangsa yang harus dimusnahkan juga dari tanah perjanjian, karena mereka adalah penghuni asli dari tanah perjanjian. Tapi mereka setelah mendengar bahwa Israel banyak mengalahkan bangsa-bangsa lain yang menghuni tanah perjanjian, sehingga bangsa Gibeon ini juga ketakutan. Akhirnya mereka pikir, kalau bangsa lain aja bisa dikalahkan, apalagi kita, apalagi Gibeon. Sehingga mereka mutar otak, berpikir bagaimana caranya. Oh, mereka pakai tipu muslihat, mereka pakai akal mereka. Mereka berpura-pura sebagai bangsa yang jauh. Mereka menggunakan trik mereka, tipu muslihat mereka sebagai bangsa yang sulit. Mereka bangsa yang tidak berkelimpahan. Mereka bangsa yang miskin seperti itu. Jadi mereka datang dengan pakaian yang compang-camping dan bawa bekal yang serba seadanya, saudara. Dan semua itu mereka serahkan kepada Yosua. Dan mereka minta pertolongan Yosua dan mereka mengajukan perjanjian damai. Saudara, apa yang terjadi? Yosua melihat keadaan mereka dan perkataan mereka, bahwa mereka adalah bangsa yang dari jauh, dan mereka harus datang ke Yosua dengan segala kerendahan hati mereka seolah-olah. Dan akhirnya dengan cakra pakaian mereka yang kumal, kusut, dan rombeng begitu, Yosua merasa iba, jatuh kasihan. Tapi ini sesuatu yang sangat dipersalahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yosua tidak bertanya kepada Tuhan dalam hal ini, sehingga Yosua kemudian jatuh kasihan, mengambil keputusan untuk berdamai, mengikat hubungan persahabatan dengan Gibeon ini. Dan pada akhirnya, saudara, Yosua melakukan kesalahan seperti ini. Jadi seharusnya Gibeon juga dimusnahkan, tapi justru dijadikan sahabat oleh Yosua. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita nggak bertanya-tanya sama Tuhan, kalau kita tidak bergumul dengan Tuhan, kalau kita tidak berdoa terlebih dahulu untuk mengambil satu keputusan, kita seringkali melakukan banyak kesalahan. Saudara, kondisi kita saat ini memang sulit, tapi justru di saat seperti ini kita harus menunjukkan bahwa kita memilih untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Inilah satu kesempatan di mana masa-masa yang sulit, masuk masa new normal, kita harus tetap menunjukkan iman kita di hadapan Tuhan. Justru ketika kita masuk masa-masa sulit, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tak teguh di dalam Tuhan, sekalipun menghadapi berbagai-bagai kesulitan dan situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Jadi orang yang berkenan kepada Allah itu tetap kuat. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan dan teguh mengambil keputusan, senantiasa mengasihi Tuhan, taat firman-Nya di segala kondisi. Amin, saudara. Saya tidak berpanjang lagi. Quote kita pada siang hari ini, dengan tetap kuat dan teguh dalam segala situasi, kita mengundang kuasa Tuhan bekerja menyelesaikan masalah kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.